Pertemuan kali ini kita ke Saiba, besok pertemuan minggu depan berarti kita akan bahas terkait aplikasi persediaan. Juga berikutnya adalah aplikasi aset, SIMAK BMN, itu aset. Dan pertemuan terakhir nanti di pertemuan ke-7, minggu ke-7 kita akan kuis dari awal sampai akhir. Kuisnya nanti kita akan coba lihat dari bisa jadi mulai dari GPP sampai dengan nanti di Saibanya seperti apa. Misalkan perintahnya hanya bikin raca ya. Kalau bikin raca, kalau transaksinya nggak ada berarti mau nggak mau dari SAS. Seperti itu kira-kira. Saya share screen dulu. Oke, di layar udah terlihat? Sambil nunggu yang lain ya, untuk kameranya diaktifin ya. Yang saya share sudah kelihatan? Ada yang bisa respon? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Jadi Saiba itu sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Kenapa harus akrual? Kayaknya kalau itu ada di materi kalian pengantar akuntansi pemerintah ya, pemerintah pusat sama pemerintah daerah ya. Masih dapat kan pengantar akuntansi sama akuntansi pemerintah ya? Rasanya masih ya. Nah, kenapa harus akrual? Itu ada di aturannya, nanti kita akan lihat sebentar. Erekon ini namanya elektronik, rekon berarti rekonsiliasi sebenarnya. Jadi Erekon ya berarti untuk melakukan rekonsiliasi antara yang ada di tiap satker dengan ada di pemerintah. Kenapa harus ada itu juga nanti kita akan bahas. Kita lewatin ini dulu. Nah, kalau kemarin di SAS itu adalah transaksinya, transaksi belanja X, belanja Y, dan seterusnya. Nah, sekarang kita di masalah pelaporan keuangannya. Nah, pelaporan keuangan itu kita menggunakan Saiba. Yang dikira ada Sakti. Iya, ada beberapa KL, kementerian yang sudah pakai Sakti. Tetapi masih banyak juga yang belum menggunakan Sakti. Nah, yang belum menggunakan Sakti itu masih akan menggunakan tetap Saiba. Kalau Sakti kenapa? Kalau Sakti itu sebenarnya satu aplikasi, tapi dipakai untuk hampir seluruh modul. Jadi di situ ada modul yang seperti SAS, mirip RKKL, kemudian mirip dengan Saiba juga, mirip dengan persediaan, dan juga mirip dengan aset, manajemen aset. Jadi Sakti ya satu aplikasi sebenarnya. Jadi karena informasi terakhir yang saya dapat, ada kemungkinan lulusan angkatan kalian ini kan ditempatkan di Kemenkeu ya, kemungkinan. Berarti nanti akan harusnya gesernya ke Sakti berarti. Tetapi kalaupun ada yang tidak sampai ke Kementerian Keuangan, berarti nanti tetap akan menggunakan Saiba. Meskipun normalnya di tahun 2021 ini semua satker akan akan banyak ya satker yang akan didorong untuk menggunakan Sakti. Tapi kita akan lihat konsep-konsepnya dulu aja. Jadi kalau kemarin transaksinya di SAS, termasuk ada silabi ya, transaksi kwitansi dan kawan-kawannya. Nah, kalau ini laporan keuangan. Ini lewat. Nah, kalau SAS transaksi itu kan dipakai di semua satker yang KPA ya, kuasa pengguna anggaran. Artinya di Indonesia ini ada 30 ribuan, 25 ribu lebih lah satker yang pakai. Nah, dari 25 ribu satker itu tidak semua memiliki basic akuntansi. Kalau kalian di STAN udah pasti punya basic akuntansi. Bukan jurusan akuntansi, iya, tapi semester 1 pasti dapat pengantar akuntansi ya. Semester 2 juga pengantar akuntansi lagi. Kemudian mungkin sekarang juga masih dapat ya, akuntansi pemerintah daerah juga masih dapat ya. Nanti ya. Artinya kalian punya basic akuntansi. Kalau transaksi A di kolom debit apa, di kredit apa. Itu kalian punya basic itu. Nilai akuntansi saya jelek. Itu lebih baik daripada di satker yang nggak punya basic akuntansi. Nah, sekarang karena mereka tidak punya basic akuntansi, tantangannya adalah bagaimana agar mereka bisa menghasilkan laporan keuangan.
diikutkan kursus akuntansi, nggak mungkin. Dikasih panduan, ini akuntansi kalau transaksi A, outputnya B, C, nggak bisa juga, kelamaan. Karena di situ ada guru madrasah, orang-orang di daerah terpencil yang terkadang, wah saya ngajar aja susah nih posisinya, apalagi saya disuruh harus belajar lagi akuntansi. Seperti itu ya kira-kira. Karena itu adalah Saiba. Saiba mengkonversi dari transaksi yang ada di SAS menjadi satu laporan keuangan yang standar, yang sudah sudah standar, yang memang basicnya nggak macam-macam dalam artian kalau transaksi A pasti outputnya BC dan seterusnya. Dan itu sudah standar dari akuntansi akrual. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 orang lagi ya. Untuk aktifkan kamera terus kita absen. Nah, di Saiba itu sebenarnya ada 4 level. Satker yang pertama. Jadi ada Satker. AKPA. Nah, ini sebenarnya basicnya di mana transaksi itu terjadi ya. Ya karena transaksi SP2D ada di Satker ya. Jadi Satker lah yang membuat laporan nanti di Saiba. Kemudian di situ ada wilayah. Nah, wilayah ini mengkonsolidasikan. Tahu mengkonsolidasikan ya? Mengkonsolidasikan artinya menggabungkan. Laporan yang di Satker itu digabungkan di satu wilayah tertentu. Tapi ini nggak ini ya. Wilayahnya masih satu kementerian ya, satu jalur ya ke atas. Bukan berarti misalkan gini. Kalian pernah dengar Direktorat Jenderal Perbendaraan. Artinya wilayahnya hanya punya perbendaraan, bukan wilayahnya punya pajak, bukan juga punyanya bea cukai. Artinya masih tetap di wilayah satu level ya. Nah, dari wilayah nanti dikumpulkan jadi satu, dikonsolidasikan di eselon 1. Jadi Satker, wilayah, nanti naik ke atas, dikumpulkan datanya di backup, dikirimkan ke wilayah nanti dari beberapa Satker jadi satu. Nah, beberapa wilayah nanti kumpulkan juga ke eselon 1-nya. Dari eselon 1, nah dikumpulkan yang terakhir ke instansi. Ini model yang lama dan sebenarnya masih digunakan saat ini. Tetapi untuk saat ini, poin di sini udah hampir tidak terlalu berpengaruh. Karena yang utama nanti adalah unit di Satker. Kenapa? Karena kita menggunakan ketika rekonsiliasi atau konsolidasian, kita sudah menggunakan namanya Erecon. Nanti coba dilanjutkan nanti ya. Materi kali ini banyakkan teori ya, dalam artian teori seperti apa fungsinya, karena prakteknya nanti kalian akan lihat nanti seberapa simpel sebenarnya Saiba. Kok simpel? Ya, yang repotnya di SAS. Yang repot di SAS, bukan di Saibanya. Repot di SAS. Ini dasar hukumnya, nggak usah saya nggak bahas lebih lama karena posisinya ini harusnya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa yang lain belum ya? Biar cepat ya. Ini dasarnya, nanti silahkan kalian bahas lebih lanjut, harusnya ada di akuntansi pemerintah. Kenapa aku harus akrual? Itu tanyaan ke dosen akuntansi ya. Kenapa aku harus akrual? Kenapa kok nggak yang lain gitu? Nah, prosesnya di Saiba hanya ada input, proses, output. Yang lain aplikasi yang lain kan sama input ya. Oke. Di Saiba dokumen sumber nanti kalian bisa lihat seberapa simpel sebenarnya dilakukan di Saiba. Dokumen sumber transaksi itu ya. Prosesnya dilakukan otomatis oleh sistem, jadi klik posting udah selesai. Outputnya nanti tinggal dicetak. LRA, apa LRA? Laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran. LO? Operasional, Pak. Operasional. LPE? Perubahan ekuitas, Pak. Ya, oke. Neraca dan CALK. CALK, catatan atas laporan keuangannya. Itu outputnya dari Saiba. Artinya, ketika data yang di SAS itu dimasukkan ke Saiba, outputnya udah keluar seperti ini, LRA. Laporan realisasi. Ya, jadi laporan-laporan standar akuntansi itu sudah terbentuk. 1, 2, 3 orang masih belum. Nah,
Jadi yang kalian lakukan hanya inputnya itu juga transfer ya sebenarnya dari data SAS, kemudian diklik proses posting dan kawan-kawan diklik tombol posting gitu ya. Nanti tinggal dicetak laporannya. Udah seperti itu aja. Itu untuk di Saiba. Tapi basicnya di dalam Saiba itu ada sistem akuntansi, yaitu terkait prosedur transaksinya akan nanti diposting seperti apa, bagian akun standar yang ada, bagian akun standar BAS ya. Jadi pernah dengar namanya posting rule? Posting rule. Jadi posting rule itu gampangnya gini. Kalau kalian di akuntansi, kalian ngambil uang ya. Kita nggak bicara akuntansi pemerintah ya. Akuntansi reguler aja ya. Kalau ngambil uang di bank, akun yang terdampak apa aja kira-kira? Ya. Kalau kalian ngambil uang di bank, uang di bank kalian, di rekening kalian, kalau kalian mau bikinkan akuntansinya, kira-kira akun apa saja yang terdampak? Ada bisa jawab? Ini pertanyaan sederhana ya. Artinya gini, kalau kalian ngambil uang di bank, artinya kas di bank itu akan jadi dikredit, berkurang. Berapa? Nggak tahu. Ngambilnya 10.000 misalkan, berarti kas di bank berkurang. Tapi kas di tangan, uang kas, akun kas, bertambah di debit. Itu proses akuntansi, itu namanya posting rule, standar. Artinya kalau ada transaksi kalian ngambil uang di bank 10.000, berarti nanti akan terbentuk nih. Kas di bank berkurang, kas di tangan, kas ya, nggak disebutkan di tangan ya, kalau kas ya kas aja kan, kas bertambah di sisi debit. Itu namanya posting rule. Nah, di Saiba itu sudah ada otomatis. Jadi karena ini sasarannya, targetnya adalah orang-orang yang nggak ngerti akuntansi, transaksinya dimasukkan udah keluar otomatis. Nggak perlu mikir ini harus di debit apa, di kredit apa, nggak. Gampang dong, teorinya ya gampang seperti itu. Ada beberapa yang memang harus diposting secara manual, akunnya akun khusus tertentu, dan itu tidak seluruhnya. Kenapa? Karena biasanya ada kejadian khusus terkait metode akuntansinya. Contohnya misalkan karena sekarang COVID ya, KL atau Satker membelanjakan melakukan transaksi keuangan untuk misalkan untuk sesuatu terkait COVID ya. Nah itu ada beberapa yang harus diposting secara manual dan itu diizinkan, nggak ada masalah. Ini harus diposting dengan akun seperti ini. Itu ada, nanti ada informasinya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan biasanya. Kita bisa absen ya sekarang ya, sambil ini saya stop dulu. Irfan belum. Kita absen 1, 2, 3. Kok nggak jalan? Oh sorry, kita ulangi dulu. Biasanya nggak jalan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau yang mau dinonaktifkan lagi kameranya silahkan ya. Tapi kalian tolong simak dulu ya konsepnya ya. Jadi karena ini targetnya adalah orang-orang yang nggak ngerti akuntansi, tetapi dipaksa harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang itu yang paling kanan, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, iya mau nggak mau harus ada tool, harus ada alat untuk membuat itu. Karena nggak mungkin pemerintah melakukan pelatihan tiap satker, berarti ada 25.000 orang untuk dilatih akuntansi. Berarti 25.000 ini harus dikuliahkan di STAN dulu ya, dapat 2 semester. Belum tentu 2 semester nanti paham terkait ini. Jadi daripada kompleks, ya ini solusinya terkait masalah pelaporan keuangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Konsepnya Saiba di praktek itu bergantung pada data yang ada di SAS. Data apa yang ada di SAS, itulah yang nanti ada di Saiba. Transaksi akan diposting. Jadi secara praktek tinggal klik posting, udah selesai. Intinya kalau yang ini rasanya di proses akuntansi ya. Akuntansi kalian udah dapat harusnya. Apa bedanya kas menuju accrual dan accrual?
Kalau kas menuju akrual dicatat saat kas diterima atau dikeluarkan. Kemudian aset dan kewajiban dicatat pada saat terjadinya transaksi atau neraca. Itu ujungnya outputnya ke neraca. Kalau yang akrual, pendapatan dan beban dicatat saat terjadinya kewajiban. Contohnya kalau yang ini, yang di akrual ini, misalnya ada orang yang daftar apa ya? Daftar ke KUA. Kalau kas menuju akrual, itu kalian catat. Kalau orangnya udah bayar. Tapi kalau pencatatan akrual, itu bukan. Tapi saat orangnya daftar, berarti kalian sudah punya, udah mulai timbul hak dan kewajiban. Artinya ketika mendaftar, walaupun dikasih billing ya, namanya kode billing ya. Kalau di penerimaan negara itu kode billing, ID billing ya, ID billing, kode billing. Saat kode billing dikeluarkan, itulah sebenarnya muncul hak dan kewajiban, hak atau kewajiban. Itu masuk nanti di laporan operasional. Ya. Kemudian aset dan kewajiban dicatat pada saat terjadinya transaksi, sama nih kalau akrualnya. Yang beda di masalah kapan kasnya diakui. Jadi bedanya akrual dan untuk pencatatan transaksi itu pada pencatatan kapan uangnya ada. Kalau di kas menuju akrual. Kalau akrual, kapan ini diakui sebagai penerimaan. Ini untuk laporannya. Kas menuju akrual yang laporan disusun ada 3. Kalau akrual ada 1, 2, 3, 4. LO, ekuitas, perubahan ekuitas, neraca, cal. Kita posisinya di akrual. Ini siklus akuntansi di Saiba. Datanya bersumber dari 1 DIPA. Jadi pastikan SAS kalian, oh ini materi SAS sudah lewat ya. Iya, tapi tetap akan kita pakai nanti. Sampai nanti disimak nanti kita juga akan tetap pakai. Jadi kita akan pakai DIPA, data DIPA dari SAS. Kemudian yang kedua nanti kita pakai SPM, SP2D. Yang ketiga sumbernya dari SSBP. SSBP apa? Surat setoran bukan pajak. Oke, surat setoran bukan pajak. Dan satunya lagi, kita akan dapatkan transaksi dari SSPB. SSPB? Pengembalian belanja. Pengembalian belanja. Kenapa ada SSBP, kenapa ada SSPB? Normalnya ada di pelaksanaan anggaran ya, materi pelaksanaan anggaran. Nah, untuk yang SSPB, itu bisa jadi ada transaksi yang sudah dibelanjakan, tetapi karena satu dan lain hal harus dikembalikan lagi. Wah, ini kelebihan nih barangnya. Harusnya harganya nggak segini, ternyata kita bayarkan transfernya segini. Kayak dikasih cashback ya. Nah, itu harus dikembalikan ke kas negara. Itu ada surat setoran pengembalian belanja. Atau kelebihan, ada uang yang lebih. Nah, jadi data sumbernya sebenarnya pada dasarnya kalau tidak ada kejadian khusus, hanya ada 2. DIPA, yang kuning itu, kemudian yang merah. Jurnal penyesuaian dan reklas. Nah, yang di bawahnya, jurnal penyesuaian, jurnal reklas. Reklas itu reklasifikasi ya. Reklas neraca dan SPM, SP2D, SPP, UP. Itu jika ada hal-hal khusus. Artinya hal-hal khusus itu seperti ini. Ternyata transaksi ini itu tidak boleh dibukukan, diposting sesuai posting rule yang ada. Aplikasinya belum update, tapi ini harus diposting berbeda. Nah, itu nanti bisa dilakukan jurnal penyesuaian. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada pembayaran gaji pegawai, belanja ya, belanja pegawai ya, gaji pegawai ya. Di situ ditulis anaknya yang tunjangan anak total misalkan 10. Dari sekian banyak pegawai, misalkan pegawainya 5. Total anak 10. Ternyata satu dan lain hal, berarti itu sudah diposting ya. Ternyata satu dan lain hal, ternyata baru ketemu nih. Ternyata jumlah anak itu nggak 10, tapi cuma 9. Nah, misalkan 9. Yang satu di mana? Satu ternyata udah meninggal dunia sehingga harus dicabut tunjangan anaknya, berarti ada kelebihan pembayaran. Nah,
kelebihan-kelebihan model seperti ini, inilah yang nanti masuk di jurnal penyesuaian. Jadi ada setorannya, setoran yang disetor kembali, satu. Kemudian nanti jurnal penyesuaiannya seperti apa. Agar kembali balance. Karena ada uang yang disetor kembali ke kas negara, tetapi secara aplikasinya nggak tahu. Ini apa? Setoran terhadap apa? Nah, itu yang nanti disesuaikan di jurnal penyesuaian. Transaksi tadi, secara umum yang kuning sama yang merah. Untuk yang di DIPA nanti outputnya ada masuk ke buku besar kas. Jadi dia menjadi saldo awal ya, saldo awal kas. Kemudian ada neraca percobaan, bisa outputnya nanti neraca percobaan kas dan LRA, laporan realisasi anggaran. Kemudian transaksi-transaksinya nanti masuk ke buku besar akrual, ke neraca percobaan, dan ujungnya outputnya di laporan. Kompleks iya, tetapi pada dasarnya di Saibanya tinggal klik-klik, nanti kita lihat nanti ya. Walaupun nggak prakteknya. Ini hubungannya, slide-nya nanti akan saya sampaikan ya. Ini hubungannya LO, LPE dengan neraca. Gimana, ini sebenarnya proses akuntansi, saya nggak akan bahas. Yang kalian lihat hanya di yang merah itu nanti poinnya kemana ya. Kalau di neraca berubahnya di mana. Yang dilakukan Saiba seperti ini, tetapi kalian nggak tahu gimana ya. Satker, kalau mau dianalisa oleh Satker adalah seperti ini. Tetapi output yang akan dilihat oleh Satker adalah ekuitas akhir seperti ini, neracanya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini Sakti dan Saiba bedanya. Sakti dan Saiba sebenarnya transaksinya mirip-mirip. Karena Sakti itu mulai dari SAS dan seterusnya. Bedanya, kalau di Sakti, coba lihat yang di sini ya. Jurnal. Dengan jurnal yang di sini. Kalau di Sakti itu juga melakukan jurnal ketika ada BAST. Berita acara serah terima. Dan SPM. Kalau di Saiba enggak. Kenapa? Karena di Sakti, transaksi BAST itu nanti akan otomatis diposting ke semacam aplikasi mirip dengan persediaan. Jadi kalian BAST ya, berita acara serah terima, misalkan beli pensil satu box ya, satu box. Nah, itu kan ada berita acara serah terimanya. Itu dicatat, itu masuk ke persediaan. Tapi kalau di Saiba enggak masuk. Itu nanti akan dicatat di aplikasi persediaan tersendiri. Yang kita akan pelajari minggu depan. Minggu depan kita praktek ya untuk yang Saiba, yang persediaannya. Jadi kalau di Sakti itu mulai dari BAST-nya sudah direkam, tapi kalau di Saiba tidak melibatkan itu. Tidak melibatkan transaksi yang di persediaan, tidak melibatkan transaksi yang ada di SIMAK. Tetapi data di persediaan dan SIMAK nanti dijadikan satu di Saiba. Jadi diupload juga ke Saiba, dikumpulkan ke Saiba. Untuk selanjutnya dikirim ke Erecon. Jadi di situ ada DIPA. Jadi ketika ada DIPA harus di jurnal. DIPA itu tidak hanya satu ya. Satu Satker pasti satu DIPA, tetapi maksudnya DIPA tidak hanya satu, itu di situ bisa jadi ada revisi DIPA. Dan revisi DIPA ini bisa berulang-ulang, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. SP2D, ya pasti kalau ada SP2D, dapatnya dari mana? Ya dari SAS. Kemudian SPN, penagihan, SKTJM. Apa SKTJM? SKTJM? Surat keterangan tanggung jawab mutlak. Mutlak, ya betul. Jadi ketika ada SKTJM diposting juga ke situ, SK pembebanan sementara, ada SSBP sama seperti tadi, surat setoran bukan pajak, atau juga surat setoran pengembalian belanja. Jurnal penyesuaian, reklas neraca. Kalau di Sakti menggunakan pendekatan neraca. Karena apa? Karena outputnya dari Sakti itu sudah langsung ke arah neraca. Karena tadi, beli barang pun barangnya sudah dicatat. Jadi dari BAST-nya sudah masuk di posting di situ. Kalau di Saiba enggak. Hanya menggunakan laporan operasional. Ini capaian output itu baru beberapa tahun terakhir ya. Artinya diukur sebenarnya kinerja Satker itu
ini kalau melakukan kegiatan ini nilainya berapa ya? Berapa persentase kepatuhannya dapat angka berapa? Tiap saat ada. Jadi ini untuk kinerjanya, pelaporan kinerja. Ini validasi yang dilakukan, kita lewatin. Nah, ada namanya di Saiba itu masalah terkait transfer kas antar BLU. Maksudnya seperti apa? Ini banyak terjadi saat ini, di 2020 kemarin, 2021 juga dimungkinkan banyak terjadi. Karena kejadian COVID misalkan ini ya, COVID. Jadi dimungkinkan terjadi transfer dari BLU 1 ke BLU yang lain. Karena contohnya seperti ini, STAN itu BLU ya, STAN BLU. Contoh misalkan rumah sakit yang BLU misalkan Fatmawati, rumah sakit Fatmawati. STAN ingin mau mengadakan rapid test misalkan dengan untuk semua mahasiswa misalkan yang saat itu ada di lingkungan STAN misalkan rapid test. Ngajak yang bisa melakukan Fatmawati misalkan. Tapi STAN nggak punya uang nih untuk bayar misalkan ya. Apakah bisa? Bisa dilakukan oleh Fatmawati. Jadi seolah-olah nantinya gratis. Enggak. Kalau di pencatatan akuntansinya nggak bisa gratis. Artinya nanti Fatmawati melakukan transfer ke STAN. STAN kemudian membayarkan dana tadi untuk biaya rapid test, kegiatan rapid test itu ke Fatmawati. Jadi seolah-olah transaksinya ya sebenarnya kan ujungnya gratis. Iya, sebenarnya ujungnya tergratis, tetapi ingat di situ Fatmawati juga punya pencatatan masalah terkait persediaan alat tes yang harus dikeluarkan dengan biaya tersendiri, misalkan dengan standar biaya tertentu. Dan itu harus dipenuhi. Nah, itu nggak boleh tiba-tiba ditulis gratis gitu, nggak bisa. Jadi harus ditransfer dulu dananya, walaupun hanya pembukuan. Kira-kira seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi di misalkan rumah sakit dan STAN, enggak ya. Bisa jadi misalkan ada kementerian lembaga. Kalian pernah dengar program beasiswa ya? Beasiswa dari kementerian misalkan mana gitu ya. Apakah kuliahnya gratis? Sebenarnya kementeriannya bayar. Kementeriannya bayar ke universitasnya. Misalkan ke UI ya. UI, misalkan ke UI. Kementerian itu bayar ke Universitas Indonesia. Bayar SPP-nya dibayari. Mahasiswanya ya, kalau mahasiswanya nggak bayar, nggak tahu apa-apa. Tetapi di pencatatan keuangannya, di laporan keuangan, itu kementerian lembaganya tetap bayar ke Universitas Indonesia. Kalau ada ternyata perjanjian Universitas Indonesia nggak usah bayar deh, nah, itu nggak bisa langsung dibilang nggak usah bayar. Ada nanti transfer kas yang harus ditransfer antara dari BLU ini ke pemerintah. Kira-kira seperti itu. Dan itu nanti ada pencatatan tersendiri. Kalau ini contohnya kebanyakan di 2020 dan 2021 terkait COVID. Nanti surplus anggaran menggunakan akunnya ini. Kita nggak kesini. Saiba belum selesai sih sebenarnya, tapi kita akan coba review apa itu Erecon. Nah, dengan adanya Erecon, nanti saya akan tunjukkan ya Ereconnya seperti apa. Kita nggak bisa praktek di Erecon. Saiba kita bisa praktek. Kalian bisa praktek masing-masing, tiap orang bisa praktek, tapi Erecon nggak bisa. Kenapa? Karena sampai saat ini kita Kementerian Keuangan nggak punya server yang bisa digunakan untuk latihan ya Erecon. Begitu ya. Jadi, nah kalau yang tadi dari Saiba ya, itu dari Satker itu kan harus konsolidasi satu-satu ya. Satker kumpulin satu-satu tuh ke wilayah. Butuh berapa lama? Nggak tahu. Dari wilayah kumpulin satu-satu eselon 1. Butuh berapa lama? Nggak tahu juga. Habis gitu eselon 1 ke kementerian lembaga. Butuh berapa lama? Nggak tahu juga. Nah, nanti dari kementerian lembaga nanti diadu di level di republik ini ya. Kita bicara republik ya. Kalau di aplikasi ini kita bicara nasional. Di sini prosesnya butuh waktu, take time. Karena itu ada namanya Erecon. Artinya, Satker lah yang mengupload sendiri ke aplikasi Erecon. Aplikasi Erecon itu nggak bisa diinstal, jadi dalam bentuk website. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian, di situ nanti ada interaksi antara Satker dengan KPPN.
Jadi satkernya nggak perlu datang ke KPPN untuk melakukan rekonsiliasi. Kemudian nantinya kementerian lembaganya bisa tahu transaksi yang bahkan ada di satker. Intinya seperti itu. Jadi dengan adanya ini, artinya rekonsiliasi itu bisa dilakukan hampir real time, tiap bulan, tepatnya tiap bulan. Real time-nya tiap bulan. Kok nggak tiap hari? Nggak, kita rekonsiliasi tiap bulan sebenarnya. Sehingga karena ada rekon, tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah dan eselon 1. Hanya loncat langsung ke kementerian lembaga. Jadi satker, kementerian lembaga. Saiba tingkat wilayah dan eselon 1 juga tidak digunakan. Bukan dihilangkan, terkadang masih dibutuhkan untuk mencocokkan ada transaksi yang bermasalah atau tidak. Itu kadang dicari untuk di situ. Ini proses bisnisnya di Erekon. Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Ada yang bisa informasikan? SAI apa? SAI? Sistem akuntansi instansi. Sistem Siap? Kalau siap? Oke. SAI betul, akuntansi instansi. Siap itu akuntansi pemerintah. Bedanya apa instansi dengan pemerintah gini? Kalau SAI itu berarti datanya dari mana? Dari Saiba yang direkonsiliasi satu-satu, ya. Artinya SAI itu pengakuan dari Satker, dari KL. KL ini ngakunya apa nih laporan keuangannya, gitu loh. Hasil postingnya seperti apa? Itulah SAI. Siap itu dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Itu akan diadu, direkonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu membandingkan antara dua data, direkonsiliasi. Apakah sama atau tidak? Siap dapatnya dari mana? Ingat ketika kita bikin SPM, SPM-nya kan jadi SP2D ya. SP2D yang ngolah siapa? KPPN yang menerbitkan. Nah, KPPN ketika mengolah SP2D ini sesuai dengan akun-akunnya, itu akan membukukan tersendiri, mencatat tersendiri, dan melakukan posting sendiri. Kok bisa tahu? Iya, posting standarnya kan udah dapat. Detailnya dari SAI, tapi secara global, akun-akun yang digunakan itu ada di Siap, yang sesuai dengan SP2D-nya. Kalau kalian misalkan belanja pegawai kemarin ya, belanja pegawai. Di belanja pegawai kebetulan kalau di KPPN khusus penerimaan yang di sana kan datanya nggak ada ya, nggak ada akun belanja pegawai ya. Karena itu saya minta kalian coba cari deh DIPA dari KL lain, Satker lain. Nanti terus kalian simulasikan untuk belanja pegawai dari GPP ke situ. Ketika kalian melakukan transaksi namanya belanja gaji pegawai, di situ ada beberapa akun. Mulai dari akun belanja gaji pokok, tunjangan anak itu beda, tunjangan keluarga itu beda, tunjangan beras juga beda. Jadi akunnya pisah-pisah itu udah. Nah, dari situlah contohnya nanti Siap itu bisa terbentuk melalui GL SPAN. GL General Ledger-nya SPAN ya. Artinya buku besarnya SPAN nanti akan melakukan posting. Nah, nanti diadu datanya antara di SAI instansi dengan di Siap. Itu tujuannya melakukan rekonsiliasi. Tapi proses bisnisnya Satker mengunggah itu apa? Mengupload data kiriman dari Saiba ke web Erekon. Ini saya tunjukkan. Kemudian rekonsiliasi nanti otomatis, jadi nggak perlu dia nanti akan rekonsiliasi sendiri dengan data di Siap. Kemudian nanti kalau yang poin 5 kalau sudah memadai approval, KPPN approval sudah setuju ya. Bar itu berita acara rekonsiliasi dengan tanda tangan elektronik diterbitkan. Artinya KPPN setuju, oke setuju kita rekonsiliasi, datanya emang match atau cukup memadai. Apakah harus match? Sebenarnya nggak harus match, tetapi dirasa cukup memadai dan ada beberapa nanti yang mungkin perlu dijelaskan secara khusus. Kira-kira seperti itu. Kalau ternyata udah rekon, ternyata ada yang salah nih. Terkadang yang menyatakan, yang tahu kalau itu salah atau enggak, Satkernya nggak tahu. Kadang Satkernya nggak tahu. Tapi siapa yang ngasih tahu? Terkadang yang ngasih tahu itu dari kementerian lembaga atau eselon 1-nya.
kamu salah posting nih. Harusnya untuk akun ini, transaksi ini, kamu tidak boleh bukukan di akun X. Harusnya dibukukan dengan akun yang lain. Kalau satker kan nggak ngerti kadang ya, karena tadi nggak semua satker itu punya orang akuntan. Nah, kalau di kementerian lembaga biasanya udah punya, orang yang memiliki standar akuntansi mereka udah punya sih. Jadi tahu, ini salah nih, salah posting. Jadi dengan adanya e-recon, itu kesalahan itu bisa diketahui di awal. Jadi nggak numpuk sampai ketika audit oleh BPK ketemu nih. Walaupun terkadang ketika audit BPK baru ketahuan. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini untuk yang e-recon ya. Prosesnya seperti ini. Ini dari yang ke sini jadi kayak gini, dinomorin ya, biar kalian bisa cek. Kalau yang ini karena ada terkait aset, kita skip dulu, nanti ini kita sambung waktu ketika simak BMN aset, kita akan bahas di situ. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau tanya? Nggak ada bayangan? Oke, saya lupa ya. Bentar. Bentar ya. Ini ada link untuk kalian download ya, aplikasi Saiba. Link downloadnya saya taruh di grup ya. Silakan kalian nanti download di situ. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke Saiba dulu ya. Kita lihatkan di Saiba ya. Saibanya seperti apa. Jadi kalau di Saiba, itu praktek instalasi Saiba, instalasi, referensi, setting database, setting user. Ya, cuman ini. Ya. Usahakan jadi satu ya, dengan di SAS, satu komputer dengan SAS. Jadi nanti ketika udah diinstal, login, kalian nanti coba masuk, yang pertama masuk di referensi. Kalau sudah membuat user dan kawan-kawan, di referensi itu bisa kalian cek di namanya bagian akun standar, bas accrual dan bas kas. Itu di situ adanya posting rule. Posting rule ya, kalau ada transaksi X nanti posting rule-nya apa, di sisi debit apa, sisi kredit apa, itu di bas accrual maupun di kas. Sisanya di jurnal standar, ini hanya untuk review ya. Kemudian di sini ada registrasi user. Registrasi user itu sama seperti kemarin. Nanti satkernya kalian tergantung kalian menggunakan yang mana. Kalau masih menggunakan punyanya KPPN khusus penerimaan, nanti dicek di sini. Jadi yang defaultnya yang mana, agar nanti DIPA-nya bisa diakses dan seterusnya. Ini role-nya ketika membuat user. Ini role-nya. Kemudian ini lewatin. Nah, transaksi yang dilakukan di Saiba ini. Kenapa saya bilang sebenarnya di Saiba simple. Ketika kalian sudah bikin user dan seterusnya ya, referensi sudah di set, itu default ya. Yang kalian lakukan cuma ini, copy DIPA dari aplikasi SPM. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada revisi DIPA, itu baru ke sini, revisi DIPA. Karena kita kemarin praktek gak ada revisi DIPA ya, berarti ini dilewatin. Dan selanjutnya adalah transaksi ini, copy SPM, SP2D dari aplikasi SPM. Sisanya transaksi yang lain, misalkan SP2HL, SP4HL, 3HL, pendapatan, dan pengembalian belanja. Kalau ada transaksi, kalian mau coba-coba misalkan, oh ada penerimaan nih, pendapatan, itu bisa dimasukkan secara manual di sini. Tetapi secara global, secara umum, kita nggak akan kemana-mana, hanya 2 transaksi ini. Copy DIPA dari SPM, copy SPM dari aplikasi SPM. Sudah. Dari sini nanti kalian di menu proses, yang ini, proses, posting.
Habis gitu kalian bikin laporan. Bikin laporan, laporannya apa? Laporannya ini. Itu cetak ya, cetak dalam bentuk PDF nanti bisa kelihatan. Hanya itu, ya hanya itu. Tapi pastikan SAS ada di komputer yang sama, kemudian yang terkait ini, kode satkernya, usahakan sesuai sama ya, bukan usahakan ya, harus sama dengan yang ada di DIPA-nya. Jadi BA-nya kalau kemarin itu adalah KPPN khusus penerimaan, berarti BA-nya 015, eselon 1-nya 08 kalau nggak salah ya. Wilayahnya nanti disesuaikan, kemudian kanwilnya disesuaikan, satkernya juga, kemudian di default. Sudah seperti itu. Itulah yang dilakukan di Saiba. Sebelum saya ke Erecon. Ada pertanyaan? Yakin? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke Erecon. Apa yang dilakukan di Erecon? Ini kelasnya direkam nggak? Direkam, Pak. Bisa di pause dulu rekamannya. Oke. Jadi untuk yang di Erecon, itu adalah sebenarnya menggabungkan Saiba seluruh satker yang ada, jadikan satu, kemudian dianalisa, direkonsiliasi, jadilah seperti tadi. Tujuannya ya tadi, untuk mempermudah analisa di laporan keuangan. Jadi kalau ada yang selisih, itu gampang ketahuan. Satker mana nih yang selisih? Kementeriannya bisa langsung eksekusi, bisa langsung mengambil tindakan. Eselon 1-nya juga bisa langsung membantu, ada masalah di mana. Satkernya juga bisa aware, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Karena tidak seluruh satker di Republik ini punya tenaga akuntan untuk menghasilkan laporan keuangan yang apa tadi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kira-kira seperti itu. Link download untuk aplikasinya sudah saya share di grup, kalian download, kemudian silakan di-install, dieksekusi dari SAS-nya masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ingat saya cuman kelasnya cuman sekian, cuman 1 jaman. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Kalian lanjutkan instalasinya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan di grup. Oke. Ketua kelas silakan ditutup kalau nggak ada pertanyaan. Benar nggak ada pertanyaannya? Sepertinya nggak ada, Pak. Ditutup aja deh. Kalau gitu kita tutup aja. Jangan lupa ya, untuk yang transaksi di SAS, kalian coba untuk yang beragam, jangan hanya UP ya. Jadi jangan hanya UP. Transaksi yang LS terutama lumayan agak dibanyakan. Misalkan perjalanan dinas itu ada kan juga ya, ada anggaran seperti itu kalian lakukan transaksinya. Kemudian yang lain juga kalian lakukan transaksi, baru nanti ke Saiba. Kalau itu transaksinya nggak ada, kita sulit nanti di Saibanya. Satu itu. Yang kedua, misalkan transaksinya berbeda bulan. Dalam artian ada yang di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tapi nggak usah sampai lengkap ya, sampai 12 nggak seperti itu. Yang penting beragam. Karena nanti kalau kalian, ini adalah fungsinya di kalian nanti untuk melihat transaksi di neraca tiap bulannya seperti apa pergerakannya. Kalau nggak ada, silakan lanjutkan dulu. Yang di SAS-nya mungkin di SAS ada yang belum melakukan transaksinya. Lanjutkan. Ketua kelas silakan ditutup.
Oke, untuk mengakhiri kelas pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih. Saya akhiri kelasnya.